Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa menunaikan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kembali belajar fikih perbandingan mazhab. Kita sudah sampai ke bab hal-hal yang menyebabkan batalnya wudu. Baik, masih di seputar ayat wudu, yaitu surat An-Nisa ayat An-Nisa, kemarin Al-Maidah ya, Al-Maidah ayat 6. Tapi juga disebutkan di An-Nisa juga ada nih ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au jaa'a ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Auja'a, atau ketika kalian datang, salah satu ahadukum minkum, salah satu dari kalian itu datang atau kembali minal ghaid. Minal ghaid, al ghaid itu makna dasarnya adalah jongkok. Jadi kalau habis jongkok kira-kira gitu, itu batal wudunya. Maksudnya jongkok adalah dari kamar kecil, baik BAB maupun BAK, jongkok mana dasarnya seperti itu. Jadi kalau kita habis BAB atau BAK, nah inilah hal yang membatalkan wudu. Aula mastumun nisa, atau lamastum, itu menyentuh. Aula mastumun nisa, atau kalian atau kamu bersentuhan dengan an-nisa, menyentuh apa an-nisa? Wanita. Tahu kalau an-nisa? Nisa ya, menyentuh wanita, nah, batal. Jadi kalau habis buang air atau menyentuh wanita itu wudunya batal. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. La yaqbalullah, tidak akan mengabulkan siapa itu Allah Subhanahu wa taala, mengabulkan apa? Salat ahadikum, salah satu dari antara kalian, idza ahdatsa, apabila berhadas, hatta yatawadda, sampai dengan kalian berwudu. Jadi Allah tidak akan menerima sholat orang yang punya hadas atau batal wudunya sampai dengan dia berwudu kembali. Hadisnya sahih ya. At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Para ulama sepakat bahwa yang batalkan wudu adalah buang air kecil, buang air besar, keluar angin, kemudian keluar madhi dan keluar wadi jika proses keluarnya normal. Nanti kita detailkan seperti apa. Bagi yang pertama adalah ada hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama.
mengenai batalnya wudu. Yang pertama, keluarnya najis dari badan. Dari badan keluar najis itu, misalnya badan kita luka, benar ada darahnya, atau badan kita lagi sakit, misalnya bernanah gitu kan, keluar nanahnya dan sebagainya. Itu kan berarti ada najis yang keluar dari tubuh. Batal nggak nih wudunya? Nah, ini di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama ya. Paling tidak ada 3 versi pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa yang menjadi ukuran batalnya wudu adalah segala sesuatu yang keluar dari tubuh. Semua yang keluar dari tubuh, terlepas dari mana dan bagaimana proses keluarnya. Kalau di dalam ayat tadi kan disebut minal ghaid ya. Jadi dari belakang itu artinya adalah ada sesuatu yang keluar. Nah, kebetulan keluarnya itu baik dari lubang belakang maupun dari lubang depan, lubang bawah tapi ya, lubang bawah, bagian depan maupun bagian belakang. Kalau ada sesuatu yang keluar maka wudunya batal. Nah, kesimpulan ini digeneralisasi oleh mereka yang berpendapat bahwa tidak harus dari lubang depan dan lubang belakang, dari bagian tubuh manapun. Jika ada keluar najis, maka wudunya batal. Nah, ini pendapat pertama. Kemudian pada pendapat kedua, yang tadi itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan juga murid-muridnya Imam Thawri, Imam Ahmad, dan sebagian dari para sahabat juga demikian. Dasar pendapat ini adalah bahwa setiap penyakit najis yang keluar dan mengalir dari dalam tubuh seperti darah yang keluar dari hidung, mimisan misalnya, atau darah bekam, atau muntah-muntah dan lain sebagainya, semuanya bisa membatalkan wudu. Nah, ini golongan pendapat yang pertama. Menurut Imam Abu Hanifah mengeluarkan dahak tidak membatalkan wudu, tetapi kalau dahak atau lendir sampai memenuhi mulut, menurut Abu Yusuf satu Imam Abu Hanifah itu membatalkan wudu. Keluar darah sedikit tidak termasuk yang membatalkan wudu. Nah, tapi kalau sedikit tidak masalah, kayak gitu. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa yang menjadi ukuran adalah tempat keluarnya, yakni tadi itu lubang ya, lubang depan maupun belakang bagian bawah. Itu ada pendapat juga yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi setiap sesuatu yang biasa keluar dari lubang tersebut, nah itulah yang membatalkan wudu. Jadi kalau keluarnya bukan dari lubang yang itu, maka wudunya tidak batal. Baik lewat proses yang normal atau karena penyakit, normal atau karena penyakit ya, maka wudunya tidak batal. Wudunya bisa batal. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Imam Syafi'i dan murid-muridnya. Jadi kalau tadi Imam Abu Hanifah mengatakan, pokoknya kalau keluar benda dari dalam tubuh itu membatalkan wudu. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan enggak semua dari, tidak semua dari tubuh, hanya yang dari dua lubang itu aja, yaitu lubang depan sama belakang. Tapi ada juga yang menjadi patokannya adalah bukan tempatnya, melainkan benda yang keluarnya. Ada juga macam-macam pendapatnya. Segala sesuatu yang biasa keluar dari lubang kemaluan ataupun lubang anus seperti air seni, tinja, madhi, wadhi dan angin atau kentut, jika proses keluarnya normal dan sehat, maka semua itu dapat membatalkan wudu. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini ialah Imam Malik dan mayoritas pengikutnya. Sebab perbedaan pendapat di kalangan mereka ini ialah karena seluruh kaum muslimin sepakat bahwa yang membatalkan wudu adalah keluarnya segala sesuatu dari lubang kemaluan dan lubang anus.
sesuai dengan lahiriah atau dohirnya ayat Al-Quran yang tadi ya, surat An-Nisa ayat 43 maupun surat Al-Maidah ayat 6. Jadi kalau tadi disimpulkan mengenai apakah hanya sesuai dengan ayat itu tadi hanya BAB, BAK sama kentut aja yang membatalkan wudu atau bisa digeneralisasi secara umum. Yang pendapat pertama tadi ya apapun yang keluar dari tubuh kalau itu memang najis, darah misalnya mimisan dan sebagainya itu batal wudunya. Yang kedua adalah tidak semua lubang, tidak semua bagian tubuh itu bisa membatalkan wudu kalau sesuatu hanya dari lubang depan sama lubang belakang aja. Tapi ada juga yang pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa bukan tempatnya melainkan adalah bendanya. Selama bendanya itu adalah benda yang najis maka dia batal dari tempat manapun. Nah, kira-kira seperti itu ya. Apa argumen yang mau dia bawakan? Para imam ini berselisih pendapat, yaitu mereka mengatakan pertama Imam Abu Hanifah mengemukakan argumen bahwa yang menjadi ukuran sesuatu yang keluar ialah status najisnya. Nah ini Imam Abu Hanifah. Sebab najislah yang dapat merusak dan atau membatalkan status suci. Wudu walaupun bersifat suci secara hukum tetapi hampir sama dengan suci secara maknawi. Imam Abu Hanifah merujuk pada 3 hadis berikut ini. Nah ini dasarnya. Imam Hanifah mengatakan pendapatnya seperti itu. Yang pertama adalah berdasarkan hadis dari Thauban. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fatawaddaa. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah muntah, setelah itu beliau berwudu. Jadi artinya berdasarkan hadis ini bahwa ternyata yang membatalkan wudu tidak hanya dari lubang bawah ya, depan maupun belakang. Berdasarkan Al-Quran ayatnya tadi, tapi juga ada hadisnya Sahih At-Tirmidzi bahwa suatu saat Rasulullah SAW pernah muntah. Setelah muntah kemudian beliau berwudu kembali. Artinya kesimpulannya menurut Imam Abu Hanifah bahwa yang namanya muntah adalah membatalkan wudu. Yang kedua adalah hadis dari Umar dan Ibnu Umar yang mewajibkan wudu karena mengeluarkan darah dari hidung atau yang lazim disebut dengan istilah mimisan. Nah, ini untuk persoalan mimisan juga ada hadisnya dari Umar dan Ibnu Umar. Artinya lubang hidung ternyata kalau keluarnya najis ya wudunya batal. Kemudian tadi itu muntah juga ternyata batal wudunya. Yang ketiga riwayat hadis berisi perintah Rasulullah SAW kepada seorang wanita yang dalam keadaan istihadhah untuk berwudu setiap kali akan melakukan sholat. Jadi menurut Imam Abu Hanifah pemahaman yang bisa ditangkap dari semua itu ialah sesuatu yang keluar adalah najis. Sesuatu yang keluar adalah najis. Kalau yang keluarnya najis, ya dia wudunya batal. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sependapat tentang keharusan berwudu berdasarkan hadis yang telah disepakati, meskipun alasan keluarnya karena sakit. Hal ini berdasarkan ketiga hadis tersebut tadi. Jadi kira-kira seperti itu. Singkatnya, di hal-hal yang membatalkan wudu di samping BAB,
ya kan, BAK dan kentut ternyata juga mimisan, yang artinya keluar najis dari lubang hidung. Ya, kalau ditarik kesimpulan umumnya seperti itu. Kemudian juga muntah, yang artinya keluar najis dari lubang mulut. Itu juga membatalkan wudu berdasarkan hadis sahih. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengenai perbedaan pendapat mengenai tidur. Tidur ini bikin berwudunya batal apa enggak nih? Itu yang kedua, perbedaan pendapatnya di situ. Paling enggak di sini juga ada 3 versi pendapat tentang tidur. Sebutkan di sini. Sebagian berpendapat enggak batal kalau tidur. Kan enggak ada dalilnya. Dalilnya mana? Tidur batal puasa, batal wudu. Tidur termasuk, sebagian pendapat mereka tidur termasuk yang membatalkan wudu, sebagian tidur membatalkan wudu karena alasannya ada juga yang pendapat itu ya. Menurut mereka seseorang yang tidur atau tertidur bisa nyenyak atau tidak, ia wajib berwudu. Kemudian jadi ada 3 pendapat. Satu, jika dia tidur wudunya batal, itu yang pertama. Yang kedua, jika dia tidur wudunya tidak batal. Yang ketiga adalah pada saat dia tidur, dia punya keyakinan nggak bahwa dia itu tidak kentut misalnya, baru kalau dia yakin dia kentut dia harus wudu. Kalau nggak yakin, kalau yakin dia tidak kentut walaupun tidur, ya dia tidak perlu wudu. Jadi sebetulnya yang menjadi permasalahan adalah bukan tidurnya, melainkan kentutnya. Ini masalah, sumber perselisihannya di sini. Kenapa tidur tidak membatalkan wudu? Karena ada hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas, anna Nabi SAW dakhala ala Maimunah. Sesungguhnya Nabi SAW masuk ke rumahnya Maimunah. Maimunah salah satu istri Nabi ya. Fanama indaha hatta sami'na ghatithah. Nah kemudian beliau SAW tidur di rumah Maimunah tersebut sampai terdengar dengkurnya. Ternyata yang ngorok bukan cuma kita doang, Nabi juga ngorok. Nggak masalah. Hatta sami'na ghatithah. Nah ghatithah ini ngorok, dengkur. Tsumma shalat, tapi kemudian Nabi sholat, nggak wudu lagi. Baru dong, gitu, bangun deh. Habis itu sholat, tanpa wudu lagi. Tuh. Walam yatawaddo, tapi beliau tidak berwudu. Nah berdasarkan hadis ini, ternyata ya, hadisnya sahih nggak? 48 sahih Bukhari dan Muslim, malah Bukhari dan Muslim sahih hadisnya. Tidurnya duduk maupun tidurnya rebahan itu gimana Pak? Kalau tujuh makan dia tidur itu tidak. Nah itu makanya belum nyampe ke situ, belum. Ini tadi Pak Dito nanya, kalau keringetan tuh batal nggak sekarang? Keluar juga. Kalau keringat itu najis, batal. Keringatnya najis apa bukan? Ya, keringetan enggak. Kalau keringetan enggak najis. Tapi kalau keringetan dicium, bau kentut misalnya. Oke, kemudian ada lagi hadis yang kedua. Hadisnya ini Sahih Bukhari juga, Imam Bukhari ya.
idza na'asa ahadukum fi sholati falyarqud hatta yadhhab anhu an-nawmu fa innahu la'allahu yadhhabu ayyastaghfiru fa yasubbu nafsah. Jadi apabila salah seorang kalian merasa ngantuk di dalam sholat, hendaklah ia tidur sampai rasa ngantuk itu hilang. Ini ada hadisnya juga. Jadi kalau misalnya mau sholat nih masih ngantuk, tidur dulu. Hadisnya. Hari kebablasan ya. Benar ada hadisnya kayak gini. Kenapa kayak gitu? Soalnya jangan sampai kita lagi sholat itu nggak khusyuk. Sholat itu. Mana gitu. Ada tuh teman saya dulu waktu di pesantren itu. Sholat subuh. Begitu sujud, imamnya Allahu Akbar bangun, dia masih sujud. Enggak bangun sampai assalamualaikum masih sujud. Ada yang begitu. Kata, woi bangun, ada dibangunin. Itulah makanya. Jadi yang gitu deh pokoknya. Dari riwayat lain ada juga riwayat yang menyatakan bahwa beberapa sahabat Nabi sedang tertidur di masjid. Nah, ini baru nih masuk sini. Sedang tertidur di masjid sehingga kepala mereka menunduk. Jadi tidur sampai begini. Sama yang ini. Nah, sampai kepala menunduk, begitu bangun mereka langsung sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Oh, ini ada hadisnya. Riwayatnya Muslim, sahih berarti ya. Artinya hadis-hadis menyatakan tidur tidak membatalkan wudu. Rasulullah tidur menengkur, kan habis itu langsung sholat. Kemudian para sahabat juga di masjid tidur sampai tertunduk kayak yang depan ini. Nah, itu juga langsung sholat. Tidak masalah. Rasulullah tidak menegur, kamu wudu dulu. Nggak ada riwayat seperti itu gitu loh. Jadi semua itu adalah hadis-hadis yang telah ditetapkan dan diakui kesahihannya, tetapi ada beberapa hadis yang secara lahiriah menjelaskan bahwa tidur itu menimbulkan hadas. Ada juga yang ternyata menimbulkan hadas. Di antaranya adalah hadis Sofwan bin Asal. Ia berkata, kami sedang bepergian bersama Nabi SAW. Beliau melarang kami melepas khuf karena kami buang air besar, buang air kecil dan tidur, dan beliau menyuruh kami melepaskannya karena jinabat. Dalam hadis tadi beliau menjelaskan menyamakan alasan buang air besar, buang air kecil dan tidur. Hadis Abu Hurairah telah dikemukakan sebelumnya, yakni apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaklah ia mencuci tangannya sebelum ia memasukkannya ke dalam bejana air wudhu, karena sesungguhnya ia tidak tahu di mana tangannya menginap. Nah, ini hadisnya secara lahiriah, hadis ini menunjukkan bahwa tidur yang lama atau yang hanya sebentar bisa jadi membatalkan wudu. Demikian pula lahiriahnya ayat wudu menurut para ulama yang menakwilkannya, yakni firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bangun dan hendak melakukan sholat. Nah, jadi berdasarkan Al-Maidah ayat 6 lagi kembali. Ayatnya idza qumtum ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, apabila kamu hendak melakukan sholat, maksudnya bangun tidur ya, maka wudulah dulu, kira-kira seperti itu. Jadi berdasarkan hadis-hadis tadi dalam masalah tidur dan wudu, para ulama terbagi paling tidak menjadi dua kelompok. Gimana? Jadi kelihatannya ada hadis-hadis yang atau dalil yang bertentangan. Yang satu membatalkan wudu, yang satu lagi tidak membatalkan wudu. Bagaimana caranya mengkompromikannya? Dua cara ya. Jadi menggunakan metode tarjih namanya. Jadi mengkompromikan metode tarjih. Menurut pendapat kelompok pertama, tidur sama sekali tidak membatalkan wudu berdasarkan hadis yang menerangkan tentang hal itu. Dan juga ada yang berpendapat bahwa tidur nyenyak atau tidur hanya sebentar dapat membatalkan wudu berdasarkan hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Jadi tidak tampak mana hadis yang kuat, apakah hadis yang menganggap batal atau hadis yang tidak menganggap batal. Sementara ulama-ulama yang menggunakan cara mengumumkan membuat perincian, kata mereka tidur yang nyenyak dapat membatalkan wudu, sedangkan tidur yang hanya sebentar tidak. Kenapa demikian? Nah ini
Karena memang tidur yang nyenyak itu dikhawatirkan pada saat tidur itu kentut, kan nggak tahu itu alasannya. Tidurnya sih nggak batal dia gitu, tapi yakin nggak bahwa kalau tidur itu kita tidak kentut? Kalau kita nggak tahu tidur kita kentut atau enggak, emang kita boro-boro ya. Kadang-kadang dicubit aja kita nggak berasa gitu kan. Apalagi kentut ya, pasti nggak berasa lagi. Itulah yang sebenarnya jadi sumber pokok permasalahannya di situ. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kalau tidurnya posisinya duduk kayak gini, nah kayak ini nih duduk nih, artinya pantatnya tertutup. Kalau pantatnya tertutup, kecil kemungkinannya dia itu kentut, kira-kira gitu ya. Ini memperbaikannya. Kecil kemungkinannya dia ngiler enggak, kalau ngiler tidak, iler itu tidak najis. Nah, kalau iler enggak najis walaupun dia bau ya. Kecuali ilernya itu keluarnya dari lambung. Jadi yang nah ya, bukan muntah, jadi kadang ada yang asam lambung naik ke sini kan. Nah itu yang jadi kalau keluarnya dari lambung itu najis, tapi yang keluarnya tidak dari lambung itu tidak najis. Apa? Gumo. Apa? Oh, bayi. Udah lansia masih gumo aja. Nah, tapi ada juga hadis lain, tapi hadisnya marfu ya. Hadisnya marfu, innamal wudu'u ala man nama muttaji'a. Wudu hanya wajib bagi orang yang tidurnya miring. Nah, kalau orang tidurnya miring wajib wudu, kalau tidurnya telentang nggak wajib wudu. Intinya sih dari semua penjelasan ini, ada hadis-hadis ini disimpulkan para ulama mengatakan intinya sih ya tidur itu sebenarnya nggak batal wudu, tapi gimana caranya kita yakin bahwa saat tidur kita tidak kentut, itu aja. Dikasih alat detektor ya, detektor. Nanti habis begitu bangun dilihat alatnya. Oh enggak gitu. Kayak orang main bola aja. Kelihatan ini enggak, apa namanya, gol apa enggak gitu kan, kira-kira. Dilihat monitor dulu tuh, apa namanya? VAR. Lihat VAR dulu, wasit itu kan enggak. Oh iya gol gitu. Jadi teknologi modern mungkin bisa diterapkan ya untuk mendeteksi apakah saat tidur kentut apa enggak, kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya kentut ya pasti batal, kalau misalnya nggak kentut ya pasti nggak batal gitu. Intinya gitulah. Tinggal ya yakin kita aja gimana. Cuma untuk kehati-hatian, jika tidurnya itu duduk posisinya, ya mungkin persentase bahwa dia itu akan kentut itu kecil. Kenapa? Karena kan pantatnya ketutup. Tapi kalau tidurnya miring, ya persentase dia kemungkinan untuk bisa kentut tanpa sadar itu adalah besar. Kira-kira seperti itu. Jadi memang macam-macam pendapatnya. Tapi yang penting hadis-hadis tadi sudah bisa menguatkan kita bahwa sebetulnya tidur pada dasarnya tidak membatalkan wudu. Tinggal perbedaan. Tidurnya misalnya orang tidur malam, terus mau jam 3 bangun mau, nah itu dia masa nggak wudu lagi? Pasti wudu kan ya? Ya kalau dia yakin nggak batal boleh, yakin nggak kentut nggak kira-kira ketidur. Itu aja itu. Kalau ragu-ragu ya mendingan wudu daripada sholatnya nggak sah, kan begitu. Risiko apa sih susahnya wudu kan gitu. Jadi kita yakin tadi itu kecuali ada rekaman gitu kan, ada VAR, nah, lihat dulu lah pada saat tidur nih, kayaknya enggak deh gitu misalnya. Tapi kalau enggak ya daripada gitu kan, namanya orang ini sayang kita udah capek-capek sholat ternyata nggak diterima sholatnya kan hanya gara-gara kita malas wudu. Padahal wudu itu kan satu hal yang simpel ya. Baik, yang ketiga adalah mengenai menyentuh wanita. Dan ya. dengan itu, dengan batalnya
ya. Hmm. Gara-gara tidur. Dari hadis riwayat Abu Daud itu ternyata mata itu menjaga organ pantat gitu ya. Mungkin secara keilmuan sebenarnya bisa dijelaskan gitu ya. Nah itu nggak tahu saya. Ya mungkin itu adalah Rasul kan Rasulullah katanya simpel aja gitu ya. Iya, ya bahasa kiasan artinya kalau apa namanya tidurnya benar-benar nyenyak gitu kan pantatnya nggak terjaga intinya gitu, maksudnya gitu. Jadi kita tidak tahu gitu apakah dari pantatnya itu keluar angin atau enggak. Jadi itu adalah merupakan sebuah istilah bahwa organ mata menjaga pantat, kira-kira istilahnya seperti itu. Kalau matanya itu tidur ayam-ayam gitu kan, kita yakin lah bahwa tahu itu nggak akan kentut gitu kalau tidurnya ayam. Tapi kalau tidurnya nyenyak, nah ini yang meragukan sebetulnya. Jadi kalau saya sih pribadi lebih baik kita mencari jalan yang aman. Jadi udah ragu-ragu. Matanya udah redup, pantatnya udah nggak boleh kontrol. Ya. Ya sepertinya saya pernah dengar kalau orang sholat di mata, orang suka tidur gitu. Kalau sampai katanya kalau sampai ngejengkang ke belakang itu harus wudhu lagi. Apa betul itu? Ya kalau ngejengkang ke belakangnya karena kentut, wudhu lah. Kalau misalnya orang sampai begini gitu. Ya, bakal tuh begini itu kan pantatnya keangkat. Nah, dikhawatirkan gitu. Kecuali kalau dia makanya kembali ke diri sendiri sebetulnya. Begitu menjengkang itu tahu tut gitu. Karena kan kebuka pantatnya. Baik, bab selanjutnya adalah perbedaan pendapat para ulama mengenai ulama stumenisa tadi yang mengenai menyentuh wanita. Ini juga ada perbedaan pendapat. Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban berwudu bagi orang yang menyentuh wanita dengan tangan atau dengan anggota tubuh lain yang sensitif. Menurut sebagian mereka, seseorang menyentuh wanita dengan tangannya secara langsung tanpa ada sekat atau satir diwajibkan wudu. Sebagai pendapat ya, jadi kalau menyentuh wanita diwajibkan wudu. Demikian pula dengan mencium, sebab menurut mereka mencium justru lebih serius daripada menyentuh. Terlepas apakah hal itu mendatangkan kenikmatan atau tidak. Ini menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jadi ada orang yang kadang-kadang ayatnya kan menyentuh bukan mencium. Jadi kalau mencium boleh dong. Oh gitu kan. Itu kan ngawur. Ayatnya kan aula mastumun nisa kalau menyentuh wanita. Nah, berarti kalau mencium boleh. Orang yang batal itu kan menyentuh kan gitu. Artinya menyentuh kan dengan tangan biasanya gitu. Nyolek lah, ngel. Mencium kayak enggak lah, kalau menyentuh aja batal lah bagi mencium kayak kira gitu ya. Sama dengan ayat wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Kan yang enggak boleh mendekati zina gitu. Ya gitu kadang-kadang orang pendapatnya aneh-aneh. Kalau kata Imam Syafi'i ya justru mencium malah lebih serius daripada hanya sekedar menyentuh. Kayak batal wudunya. Tapi dalam hal ini sesekali beliau juga membedakan antara orang yang menyentuh dan orang yang disentuh. Menurut beliau yang wajib berwudu adalah orang yang menyentuh. Jadi yang noel itu yang wajib wudu. Noel. Tapi kalau yang orang yang disentuh kan ya dia nggak tahu gitu loh, sehingga tidak wajib wudu atau nggak sengaja misalnya. Jadi kalau salaman dua-duanya kan? Iya, kalau salaman dua-duanya kan nempel. Kategori wanita itu setelah akhir balik Pak ya? Kategori wanita itu setelah akhir balik. Iya, tuh. Kalau anak kecil beda lah. Artinya bagi orang yang menyentuh maupun orang itu sama-sama wajib berwudu. Nah, sedangkan pada lain kali beliau juga membedakan antara wanita yang ada hubungan mahram dengan istri. Nah itu juga dibedakan. Dalam hal ini yang mewajibkan berwudu ialah kalau menyentuh istri, bukan menyentuh wanita yang ada hubungan mahram. Nah, ini lebih detail lagi ya. Kalau istri itu batal, tapi kalau ya orang tua enggak ya, ibu sendiri, adik, kakak dan sebagainya itu enggak batal. Didetailkan lagi oleh Imam Syafi'i. Kemudian sebagai ulama pendapat jika sentuhan, nah ada pendapat lagi, jika sentuhannya itu menimbulkan ser gitu, rasa
rasa nikmat di sini sebenarnya. Ada serunya, maka membatalkan wudhu. Dalam hal ini tidak dipertimbangkan apakah sentuhan itu menggunakan sekat atau tidak. Jadi walaupun pakai kaos tangan misalnya, kalau di salaman itu tiba-tiba nyetrum, itu wudhunya batal kata dia, ulama sebagian ulama ini. Yang penting adalah ada setrumnya itu atau enggak gitu, kira-kira. Ini adalah pendapat Imam Malik. Jadi Imam Malik mengatakan pakai kain ataupun penghalang, ada penghalang tidak ada penghalang, selama dia menimbulkan strum, ada selnya, itu wudhunya batal. Yang Imam Hanifah beda lagi, menurut wanita tidak membatalkan wudhu. Nah ini Imam Abu Hanifah, dia beda lagi. Semua ulama salam dari kalangan generasi sahabat mensyaratkan adanya rasa nikmat atau rangsangan syahwat yang ditimbulkannya. Tetapi sepengetahuan saya tidak ada seorang pun sahabat yang mensyaratkan hal itu. Itu yang kata Imam Abu Hanifah. Sebab perselisihan mereka dalam masalah ini terletak pada kalimat la mastum ya tadi ya, la masa, yang lazim diartikan menyentuh. Aula mastumun nisa dalam Al-Maidah ayat 6 tadi. Dalam perspektif bahasa Arab, kata ini mempunyai makna ganda, yaitu menyentuh. Ya menyentuh secara dohir ya, nyolek ya, atau noel gitu. Tapi juga ada menyentuh dalam bahasa kiasan ya. Dalam arti menyentuh itu adalah meniduri. Itu bahasa kiasannya. Artinya kalau dia cuma nyolek doang nggak apa-apa, tapi kalau sampai berhubungan itu yang batal. Kenapa itu batal? Karena di situ ada nafsu yang terlibat. Kira-kira alasannya seperti itu. Tetapi sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud dalam tersebut adalah menyentuh dengan menggunakan tangan. Karena memang biasanya kalimat menyentuh itu ya menggunakan tangan. Baik, kita lihat sekarang hadis-hadisnya. Pendapat ulama-ulama yang mengharuskan adanya syarat kenikmatan bertentangan dengan pengertian ayat secara umum. Kalau di ayatnya nggak disebutkan kayak gitu ya, cuman menyentuh aja, apakah ada serunya atau enggak, itu ayatnya kan seperti itu. Hal ini juga diperjelas oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyentuh Aisyah dengan menggunakan tangan beliau ketika beliau sedang bersujud. Nah, mungkin Aisyah juga menyentuh beliau. Ini hadisnya hadis sahih Bukhari dan Muslim ya. Jadi pernah Nabi menyentuh Aisyah dengan tangannya ketika sedang bersujud. Tapi ya beliau sholatnya langsung, terus lanjut aja sholatnya, enggak terus sholat terus wudu lagi. Para ulama ahli fikih condong pada hadis ini, juga mengukuhkan hadis lain yang diriwayatkan dari Hubaib bin Abu Thabit dari Urwah dari Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qabbala ba'dha nisaihi thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda, tapi tidak berwudu. Ya qultu man hiya illa anti fadhikat. Begitu kata hadisnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya. Sesungguhnya Nabi mencium salah seorang istrinya, lalu beliau keluar untuk sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Ini hadisnya. Saya pun berkata, siapa ini? Saya pun berkata, siapa istri Nabi itu kalau bukan Anda? Aisyah tersenyumlah. Jadi artinya Nabi kadang-kadang sebelum ke masjid itu mencium istrinya dulu, Aisyah dalam hal ini ya, tanpa berwudu kembali. Ini ada hadisnya. Kata Abu Umar, hadis tadi dinilai lemah statusnya oleh ulama-ulama Hijaz. Nah, hadis yang tentang mencium Aisyah itu tadi dinilai lemah, tapi dinilai sahih oleh ulama-ulama Kufah. Makanya sahih dan dhaif ini juga memang merupakan pendapat juga. Jadi satu hadis kadang oleh sebagian ulama dinilai sahih, tapi ulama lain dinilai lemah, dhaif. Terkait penilaian sahih ini, Abu Umar bin Abdul Bar berkata hadis ini juga diriwayatkan dari jalur sanad Ma'bad bin Nabatah. Dia menilai ini sebagai sahih karena ada Abu Umar bin karena ada jalur sanad Ma'bad bin Nabatah. Dan kata Imam Syafi'i, kalau hadis Ma'bad tentang mencium ini sahih, saya berpendapat bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu.
Ulama-ulama yang berpendapat bahwa menyentuh wanita membatalkan wudu menguatkan argumen bahwa secara hakikat kata alam tadi bermakna menyentuh dengan menggunakan tangan, sedangkan cara majas bisa diartikan bersetubuh. Nah, beda ya. Jika sebuah kata berada di antara arti hakikat dan majaz, sebaiknya ditarik kepada arti hakikat sampai ada dalil yang menunjukkan kemajazannya. Jadi maknanya aula mastum nisa adalah menyentuh ya menyentuh, jangan diartikan sebagai itu sebagai sebuah majaz dalam arti bersetubuh ya, karena memang kalimat aula mastum itu umum digunakan di dalam bahasa Arab atau ya adalah bersentuhan. Kalau bersetubuh kalimatnya lain lagi. Tapi ulama yang berpendapat jika sebuah kata secara umum dipakai untuk arti majaz, maka itulah yang lebih kuat untuk diberlakukan daripada arti hakikat. Nah, ini lagi. Contohnya seperti kata al-ghaid. Tadi kan al-ghaid makna asalnya adalah berjongkok di atas tanah kan, tapi ya banyak. Tapi itu kan majaz juga, makna berjongkok itu majaz. Artinya adalah ya buang air besar atau buang air kecil, sebetulnya begitu. Nah, kemudian kata alam walaupun mengandung dua arti, yakni menyentuh atau bersetubuh, namun memiliki argumentasi yang sama atau hampir sama yang berarti bersetubuh, walaupun menggunakan arti majaz dan seterusnya. Nah, ini memang perbedaan pendapatnya cukup tajam ya. Berarti ada yang mengatakan wudunya batal. Kenapa wudunya batal? Karena ayat Al-Qur'annya secara zahir seperti itu. Yang namanya menyentuh wanita, Al-Maidah ayat 6 itu wudunya batal. Dan ini awalamastum nisa, menyentuh wanita itu wudunya batal. Hadisnya secara ayatnya secara zahir seperti itu. Tapi ternyata kok ada hadis. Nah, hadisnya Nabi kok mencium istrinya Aisyah sebelum pergi ke masjid dan beliau tidak wudu lagi. Nah, ulama yang berpendapat bahwa menyentuh istri khususnya ya, tidak membatalkan wudu adalah karena berdasarkan hadis ini, dan dia menganggap hadis itu sahih. Nah, ulama yang mengatakan mencium istri itu batal wudunya karena dia menganggap hadis ini dhaif. Dia lebih berpegangan kepada ayat. Menurut dia ayat lebih kuat dibandingkan hadis. Itu kalau hadis kan masih ada perselisihan pendapat, bisa sahih, bisa dhaif, kira-kira seperti itu. Tapi tentu saja perbedaan pendapat ini menjadikan kita jadi lebih tenang lah. Dalam arti misalnya dalam kondisi tertentu ya, kayak misalnya lagi tawaf di Masjidil Haram. Itu kan kita sangat sulit untuk tidak bersentuhan dengan orang lain, apalagi dengan istri ya. Bisa kan sambil pegangan tangan gitu, walaupun ya pegangan tangannya ya kalau bisa diusahakan pakai sarung tangan atau apalah gitu kan, supaya kita lebih hati-hati. Tapi kalaupun tidak bisa, kita masih ada hadis yang tadi itu, bahwa walaupun hadisnya sebagian dikatakan itu hadisnya lemah, tapi tetap bisa boleh dipakai gitu kan, paling nggak dalam kondisi-kondisi yang dianggap sulit. Untuk berwudu kembali bolak-balik kan sangat sulit ya, pada saat tawaf tiba-tiba batal hanya gara-gara menyentuh istri misalnya, atau orang lain bersentuhan nggak sengaja, namanya orang bisa bersekan ya, cewek cowok gabung kan, sulit untuk tidak bersentuhan dengan wanita, dan kalau wudu lagi akan memberatkan karena kan jauh dan sebagainya, kan balik lagi ke situ nanti dan seterusnya. Artinya dalam kondisi tertentu ya boleh-boleh saja untuk tidak wudunya tidak batal, tapi untuk dalam kondisi normal, kembali lagi ya, apa sih susahnya wudu kan gitu, apa sih susahnya wudu? Kalau misalnya kita bersentuhan dengan istri ya lebih sebaiknya wudu lah, karena ayatnya seperti itu dan jelas, itu clear ayatnya ya. Awalamastum nisa, menyentuh wanita itu membatalkan wudu. Adapun hadis yang tadi masih diperselisihkan kesahihannya. Bagaimana yang menganggap itu sahih, ya maka wudu tidak batal, silahkan boleh. Tapi bagaimana yang menganggap itu tidak sahih, maka wudunya batal. Baik, mungkin sampai situ dulu. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lawan jenis, kalau misalnya kita salaman atau bagaimana dengan mantu atau mertua yang lawan jenis itu, apakah batal enggak? Karena pernah bilang, wah
Ya, untuk mantu dia itu dikiaskan dengan anak. Jadi yang namanya orang udah menikah, yang namanya menantu atau mertua itu walaupun si anak itu udah cerai dengan suami atau istrinya, tetap aja nggak ada bekas menantu, nggak ada bekas mertua. Artinya apa? Sejak kita menikah dengan ya, istri kita misalnya, maka mertua kita, ibu mertua kita itu adalah ibu kita. Biasanya gitu. Kalau kita nggak batal dengan ibu kandung kita, ya kita nggak batal dengan ibu mertua, kira-kira gitu. Cuman ada juga yang berpendapat ya kalau seru gimana? Mertuanya masih muda, cantik lagi. Waktu disalamin kok ada nyetrum gitu. Ya, gitulah, kembali lagi ke situ perdebatannya mengenai apa ser atau tidak. Termasuk mahram. Mahram. Betul. Kalau mahram ya sudah nggak masalah. Iya gitu. Ya. Cuman balik lagi kalau ser gimana? Itu dia. Ya sebenarnya nggak secara umum yang pendapat para ulama paling banyak mengatakan ya itu nggak batal sih, nggak masalah. Nah, tanya kan mahram Hah? Ya itu perbedaan bahasa aja gitu kan. Jadi kalau muhrim itu orang yang berpakaian ihram disebut dengan muhrim. Jadi orang mau pakaian ihram putih-putih mau tawaf atau mau apa tersebut dengan muhrim. Nah, adapun orang yang tadi itu punya sedarah lah gampangnya gitu, sedarah itu disebut dengan mahram. Cuman sudah menjadi salah kaprah di kita ya, itu bukan muhrim. Sebenarnya itu kalimatnya yang benar bukan mahram gitu. Cuman ya kalau udah jadi ini sehari-hari nggak masalah juga, boleh-boleh aja kita bilang bukan muhrim, nggak ada masalah. Jadi kadang-kadang orang tuh ada aja yang mutik-mutik kayak gitu. Udah jadi kebiasaan diutak-utik kalimatnya. Iseng banget. Baik, ada lagi? Ya, silakan Pak Bani. Ketika kita buang angin, itu kan sesuatu yang dikeluarkan ya. Masalahnya kok kenapa nggak ada kewajiban membasuh? Karena ada zat yang dikeluarkan kan. Ya. Dari belakang kan udah ada zat cair, zat gas nih. Kalau masuk basuh, Ya. langsung berbulu. Nah, secara keilmuan itu tetap ada itu ya, ada baunya kan. Keluar-keluar itu. Baik, jadi ada dua hal ya mengenai hadas dan mengenai najis. Kalau kita terkena najis, maka kita perlu membasuh bagian yang terkena najisnya itu. Tapi kalau kita berhadas, yang kita basuh adalah anggota wudhu, gitu, bukan bagian dari hadasnya. Kenapa gitu? Karena yang namanya hadas itu kan terutama kentut ya, BAB, BAK itu keluar, sesuatu yang keluar berasal dari dalam diri kita sendiri, dari dalam perut. Tuh. Kenapa tidak perlu dibasuh karena kentut? Karena balik lagi bahwa kentut itu sebetulnya tidak meninggalkan bekas. Jadi kalau kentutnya tadi ada sedikit menetes airnya, itu harusnya dicuci gitu macam-macam. Tapi kalau kentutnya kentut benar kentut cuma kentut angin doang kan tidak menimbulkan bekas najis sehingga dia tidak perlu dibasuh gitu. Tapi tetap perlu wudu. Kenapa? Karena pada dasarnya itu keluar dari dalam diri kita, dari dalam perut. Tapi kalau beda sama buang air kecil atau buang air besar karena memang meninggalkan benda najis sehingga ya perlu dibasuh. Kalau ada urat najis kan hilang, kalau warnanya ya hilang baunya. Kalau kentut kan kita ada meninggalkan bau seperti lara. Nah itu kalau meninggalkan bau berarti kan bukan cuma kentut. Kan kadang ada orang yang kentut itu tapi agak basah-basah gitu loh. Itu mah harusnya dicuci kayak gitu. Tapi kalau kentut Cepilit itu mah. Kering sama kentut basah. nah itu kalau kentut basah itu ya itu yang meragukan maksudnya harus dicuci. Cepirit.
Kadang-kadang kalau mules itu kan mules bukan tapi ditahan gitu kan. Untuk kentut tapi kok ada basah-basah gitu kan. Nah itu. Kembali lagi kita sebaiknya berhati-hati, ya, karena urusan sholat ini urusan yang sangat riskan. Jangan sampai kita sholatnya gak diterima gitu kan, sayang banget hanya gara-gara kita males nyuci. Apa sih susahnya nyuci kalau misalnya kita kayaknya agak basah nih, ya udah sebaiknya dicuci lah gitu. Tapi kalau kita yakin cuma kentut biasa, kentut lega gitu kan, udah aman. Bukan kentut yang sambil nahan-nahan pengen BAB misalnya, kan kadang-kadang ya gitu, kentutnya kok baunya nggak hilang-hilang. Nah ini itu bisa saling indikator juga. Habis kentut kan orang biasanya kena angin hilang, kentut kok baunya nggak hilang-hilang, berarti kan ada sesuatu yang menempel gitu di situ. Nah kalau kayak gitu ya harus dicuci, nah itu najis nempel gitu. Kalau habis makan bisa gimana tuh? Habis makan lagi? Ya enggak, mana dalilnya habis makan batal? Dari katanya habis merokok. Jangan dimakan Pak. Kalau habis merokok kan keluar asap, bukan wudhu kan? Tergantung dimakan Pak. Tergantung dimakan. Asap rokok. Dimakan ada najis ya. Kayak makan apa dia habis tapi ya. Kalau asap rokok batal. Orang pembenaran gitu. Ya gitu, oke. Itu kan kalau merokok ke bawah. Itu udah babnya udah beda tuh nanti. Harus membahas bab rokok dulu. Baik, ya Pak Anto silakan. Kalau tadi mimisan, ingus Nah, ingus tidak kategori najis. Ingus. Bukan nggak najis, kalau ingus nggak najis. Tapi kalau darah itu kan misalnya darah. Kalau darah kan kategorinya najis. Sehingga ya, kalau ingus yang batal. Kalau batal dulu ingus bingung orang lagi pilek gimana? Udah mulu dong. Meler, dulu kan stop, kadang masuk lagi. Kan mereka nggak bisa ditahan kayak gitu, gimana ceritanya gitu. Itu lagi sholat itu ya batal, wudhu lagi gitu, gimana balik lagi, itulah intinya jangan nyusahin gitu, jangan bikin kita itu susah. Jadi agama itu dalam mudah, jadi jangan dipersulit. Jadi kalau hal yang memang ini dibikin mudah aja deh, gampang gimana. Kalau wudhu kan masih telanjang boleh. Boleh. Ada mandi. Ya boleh, nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Boleh. Babnya udah beda itu babnya bab adab, mengenai adab. Belum. Ketika ini Ya, silakan. ketika kita tertidur itu terpengaruh di posisi terbang, senderan sama nggak senderan. Itu gimana? Katanya kalau senderan dia membatalkan. Ya, Apa baik. yang dimaksud itu kan hilang ingatannya sehingga dia membatalkan. Jadi bukan hilang ingatannya, yang dimaksud adalah apakah dia yakin apa Tidak mau kentut atau enggak, di situ itu ya. Jadi kenapa orang senderan misalnya dianggap wudunya itu batal, ada yang pendapat seperti itu, karena waktu senderan itu dianggap tidurnya lebih nyenyak dibanding tidak sender. Kalau tidurnya nyenyak, kita tidak sadar kentut apa enggak gitu. Balik lagi intinya di situ. Misalnya kita gini kan, memang apalagi itu kan nyenyak banget. Itu udah hilang kesadaran bahwa kentut atau tidak, intinya di situ, bukan dihilang kesadarannya, tapi intinya adalah di dalam kentutnya. Kalau orang nggak tahu kan hilang kesadaran, artinya gua kentut enggak tadi ya. Nah, kalau dia yakin nggak mungkin kentut dalam posisi seperti itu, atau memang dari tadi tidak ada keinginan pengen kentut dan sebagainya sih, ya udah. Tapi kalau duduknya nggak nyender, misalnya duduk gini kan lebih persentase lebih meyakinkan bahwa dia tidak kentut adalah lebih besar gitu. Karena kalau duduknya nggak nyender, itu duduknya tidurnya cuma tidur ayam-ayam, umumnya orang begitu ya. Tapi kalau udah nyender kan biasanya bisa sampai mangap, bisa sampai ngorok. Artinya tidurnya nyenyak bener gitu.
Tapi kalau tidurnya nggak nyender begini, tidur ayam-ayam, sehingga bisa diyakini bahwa saya nggak kentut gitu loh orang yang tidur tersebut. Intinya di situ sih. Sama dengan orang tadi tidurnya miring atau tidurnya tengkurap atau telentang. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika memang saya ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.